Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya akan mengkaji apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub dalam kitab beliau. Beliau berkata, tidak semua guru yang mengenal Allah. Mengenal dalam yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Tidak semua guru yang makrifat kepada Allah, berarti hanya sedikit yang mengenal Allah. Artinya mengenal dalam sampai level kepada hakikat, ya. Karena ukuran makrifat atau mengenal Allah itu ada berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, terkait dengan ini saya akan membahas apa yang saya lihat kemarin, yaitu video seorang ustadz yang tersebar di Facebook, ya, yang mana dia sebenarnya belum wusul kepada Allah, tapi berusaha menceritakan tentang ilmu hakikat, ya, dengan hawa nafsunya, sehingga penjelasannya bulat, ya, rumit, dan membuat orang itu bingung, ya. Beliau berkata, ya, secara ringkasnya, orang makrifat itu haram sholat. Orang yang mengenal Allah itu dilarang sholat katanya. Tapi bukan berarti tidak sholat. Tetap sholat. Itu inti dari perkataan beliau. Coba bayangkan. Orang makrifat atau orang yang sudah mengenal Allah katanya haram. Dilarang sholat. Tapi bukan berarti tidak sholat. Tetap sholat. Akhirnya orang-orang banyak berkomentar. Beberapa di antara di bawah video itu mengatakan, paham nggak? Saya tidak paham. Yang kedua, ada yang mengatakan ngawur. Terus ada yang mengatakan ayat dipelintir. Nah, inilah contoh bahwa Allah tidak ridho kepada ustadz ini. Dia belum wusul. Dia sudah melanggar apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kaumnya, yaitu kita, berbuat sesuai dengan kedudukan kita. Jadi kalau misalkan Anda ataupun siapapun belum sampai kepada makom hakikat, ya, yang mana itu ada konfirmasinya dari Allah, minimal satu melalui mimpi. Kalau tidak ada konfirmasi dan tidak ada konfirmasi dari Allah untuk boleh mengajarkan, maka tidak akan bisa menyampaikan hal itu, karena ilmu itu, ya, adalah karunia dari Allah, dan itu tidak akan Allah izinkan bisa dijelaskan. Tidak ada cahaya yang bersertanya bagi orang-orang yang memang dilarang untuk menceritakan itu. Seperti hanya Ustadz tadi. Bagaimana seharusnya penyampaian yang benar? Saya memahami Ustadz ini akan menuju suatu pemahaman bahwa ibadah itu tidak bisa menyelamatkan manusia, melainkan Allah lah yang menyelamatkan manusia, ya, melalui sarana ibadah. Itu yang dimaksud beliau. Cuman beliau susah mengucapkan itu, ya. Nah, ini contohnya orang yang belum wusul. Hal itu terkait dengan hadis-hadis dan ayat yang saya akan bacakan. Pertama, ya, Allah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini terkait dengan makna dari la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat dari Allah. Tiada daya manusia itu menghindari keburukan, perbuatan dosa, tanpa rahmat atau pertolongan dari Allah. Dan manusia tidak bisa berupaya dengan dirinya sendiri melakukan ketaatan tanpa rahmat atau pertolongan dari Allah juga. Ya, hal itu terkait dengan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim nomor 2817. Beliau bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, hadis beliau ini mengajarkan tentang hakikat siapa penyelamat yang sebenarnya, ibadahnya atau Allahnya yang menciptakan sarana ibadah. Ya, perlu diketahui saudara-saudariku, ibadah itu hanyalah sarana, tidak memberikan dampak apapun kepada kita kalau Allah tidak mengizinkan memberikan dampak. Seperti hanya di dalam hadis Sahih Muslim, ya, disebutkan, ya, bahwa ada orang yang dermawan beribadah dengan mensedekahkan hartanya di jalan Allah, tapi dimasukkan di neraka sama Allah. Kenapa? Ternyata hatinya ada niatan mempersekutukan Allah
Apa? Dengan ingin disebut orang dermawan oleh orang lain. Dia ingin pujian makhluk, sehingga Allah tidak menerima ibadahnya. Dia telah mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ada orang ibadah dengan jihad fisabilillah. Masuk neraka. Kenapa? Ingin dipuji sebagai orang pemberani. Yang ketiga, ada orang qori ahli membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Juga masuk neraka. Gara-gara apa? Ingin disebut sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang keempat, ada orang yang alim, orang yang memahami ilmu Allah. Ternyata dia masuk neraka juga. Karena apa? Ingin disebut orang alim. Nah, inilah hadis riwayat Muslim. Disabdakan Nabi Muhammad SAW, orang yang masuk neraka padahal ibadah. Sarana ibadahnya tidak digunakan menuju kepada Allah. Ya. Tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dia sudah melanggar ayat-ayat Allah yang mana Allah memerintahkan jangan mempersekutukanku dengan apapun, dengan siapapun. Nah, inilah saudara-saudariku maksud dari Ustadz tadi. Ya, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang mengenal Allah, ya, itu ketika mampu beribadah, entah itu sholat kah, puasa kah, jihad kah, baca Al-Quran dan mengajarkannya kah, itu adalah rahmat dari Allah. Karena Nabi bersabda, ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya, maka dia akan difakihkan masalah agama, dimudah pahamkan masalah agama. Agama itu kan nasihat. Ya. Sehingga ketika dia memahami itu dari karunia Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 79 bahwa semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Ilmu tentang ibadah, ya, terus kita dimampukan ibadah, sarana-sarana berupa bumi tempat kita berpijak sehingga kita bisa beribadah. Air yang kita gunakan juga dari Allah untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun besar. Ya. Lalu pakaian untuk menutupi aurat juga dari Allah yang mana bahan-bahannya dari alam semesta ini. Yang mana dibuat oleh orang-orang yang mana ciptaan Allah. Yang juga orang-orang tersebut juga ciptaan Allah dan memiliki ilmu dari Allah. Sebagaimana firman Allah bahwa ilmu Allah meliputi seluruh manusia. Ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka hakikatnya modal-modal, ya, semua modal tentang sarana beribadah, ya, tentang alat-alat beribadah, itu dari Allah semua. Lalu bagaimana mungkin ketika orang itu beribadah, mampu beribadah, lalu lupa, terus mengatakan dirinya sendiri yang bisa beribadah. Nah, ini wujud dari kebodohan. Ya. Keawaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbeda dengan orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah. Ketika dia mampu beribadah, tidak akan ada ujub, tidak akan bangga atas amalnya, merasa kosong dari amalnya, karena sudah tahu di dalam ilmu syariat bahwa amal kita sudah Allah ciptakan sejak zaman yang azali. Ya. Allah sudah tetapkan amal kita ketika ruh kita, ya, ditiupkan kepada janin yang usianya 4 bulan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi amal itu maksudnya seluruh peluang-peluang berbuat baik maupun buruknya kita itu sudah Allah ciptakan sebagai ujian. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus mengajak yang awalnya manusia dari kegelapan menuju cahaya, menuju ma'rifat kepada Allah. Oleh karena itu, ini juga terkait dengan surah Asy-Syams ayat 8-10. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini ya, terkait dengan hadis tersebut. Bahwa Allah menciptakan amal, maksudnya Allah memberikan peluang-peluang bisa beribadah dengan ketakwaan dan juga bisa berbuat fasik. Nah, oleh karena itu diuji oleh Allah mengikuti syariat melalui apa? Pengajaran Nabi, alim ulama, wali Allah, dan orang lain yang berilmu. Nah, kalau kita tidak mengindahkan anjuran itu, maka kita akan celaka. Sepertinya tadi, ya, yang disabdakan Nabi di dalam hadis Sahih Muslim. Ada orang ibadah, memakai sarana ibadah, ternyata untuk dirinya sendiri. Akhirnya masuk neraka. Jadi oleh karena itu, saudara-saudariku, hati-hatilah memilih guru, karena tidak semua guru itu mengenal Allah. Seperti hanya dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.